Swastiastu. Baik, kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Kas dan Surat Berharga. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luagnes Tiani Putri dengan NIM 2001-1077. Dan rekan saya? Perkenalkan, nama saya Ketudiah Nitri, NIM 211-093. Dan perkenalkan, nama saya Ihya Nur Hikmah dengan NIM 2001-1036. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu mengolah uang yang masuk ke perusahaan dan uang dikeluarkan. Dalam praktiknya adalah selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Arti penting kas. Kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dilakukan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditunjukkan pada penggunaan kas sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan kas pada tempatnya sangat perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dampak jika uang kas tidak digunakan sudah tentu akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, jika uang terlalu banyak di kas maka penyebab uang menganggur. Oleh karena itu, penggunaan uang kas terancam dengan baik menjadi penting di samping pencairan sumber-sumber kas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uang kas berikut. Terdapat pula faktor-faktor yang tidak dapat mempengaruhi perubahan jumlah uang, yaitu 1. Adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. 2. Penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonominya atau disusut dan tidak dapat dipakai lagi. 3. Adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. 4. Adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham. 5. Adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktivitas yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, teknik-teknik dari manajemen kas. Pada umumnya, teknik manajemen kas terdiri atas 5 faktor, yaitu yang pertama mensinkronkan arus kas, yang kedua menggunakan float, yang ketiga mempercepat pengumpulan, yang keempat menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, yang kelima mengontrolkan pembiayaan. Selanjutnya, pengertian surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat yang terkandung di dalam surat berharga bisa dilihat dari dua sisi yuridis dan juga sisi fungsinya. Secara yuridis, dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi, yaitu surat bukti tagih yang sah.
secara fungsinya. Sedangkan jika dilihat dari berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tagih keanggotaan dari surat bersekutu, dan juga surat tagih utang. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri surat berharga ada 4. Yang pertama yaitu berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua harus memiliki nama. Yang ketiga terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait berisi pemerintah atau janji tanpa syarat. Yang keempat terdapat nama orang yang membayar dan terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Yang selanjutnya jenis-jenis surat berharga ada 2. Yang pertama itu jenis surat berharga berdasarkan KUHD dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada wesel. Pengertian surat berharga jenis wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Yang kedua itu C. Pengertian surat berharga jenis C adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata C dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Yang ketiga itu ada surat sanggup atau promes. Pengertian surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pembayar guna membayarkan sejumlah uangnya kepada pihak lain. Kewajiban ini bisa timbul karena adanya kewajiban pelunasan atas suatu utang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun sehingga dinilai sebagai salah satu instrumen investasi jangka pendek. Yang keempat, kwitansi dan promes atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promes atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penanda tangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Yang kedua, itu ada jenis surat berharga di luar KUHD dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada biliet giro. Pengertian surat berharga jenis biliet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam biliet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kedua ada commercial paper. Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Yang ketiga, surat saham. Pengertian surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak lainnya. Yang keempat, obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Yang kelima, delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditujukan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli serta mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Yang keenam ada surat utang negara atau SUN. Pengertian surat berharga jenis-jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Baik, kesimpulannya, kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan dan dana yang ada di bank dalam berbagai bentuk. Kas berfungsi sebagai alat tukar yang memungkinkan manajemen melakukan menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Sedangkan surat berharga adalah bentuk penawaran dana perusahaan dalam jangka waktu pendek yang bersifat sementara,
Sehingga apabila perusahaan membutuhkan kas, maka surat berharga akan dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.